Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Siswa kelas 9A rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tafsir. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Kahfi ayat 28 sampai 29. Baik, langsung saja ya. Tentunya kita memohon ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Silahkan dipersiapkan bukunya, kita mulai. Baik. Sebagian tokoh-tokoh Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk duduk bersama mereka, yaitu secara khusus. Maksudnya mereka mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermajelis dengan mereka, tidak bersama orang-orang yang lemah. Jadi wahai Muhammad, janganlah engkau bersama orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Tapi pembesar-pembesar mereka mengajak untuk bermajelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kumpul-kumpul sama Bilal, Ammar, Suhaib, Khabbab, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in, seperti itu. Maka hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar beliau bersabar untuk duduk bersama para sahabat, bukan dari harta, bukan dari rupa, tapi dari keimanannya. Kita mulai ya. Kita baca dulu ayatnya. Wasbir nafsa ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta wa qulil haqqu mir rabbihim wa qulil haqqu mir rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim syuradikuha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yasbil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Kosakata yang ada dalam dua ayat ini yang disebutkan oleh penulis, yang pertama suradikuha, yaitu gejolak apinya. Al-muhl, mesiu itu termasuk dari bahan peledak ya, atau bahan bakar, besi yang cair. Murtafaqo, tempat peristirahatan. Baik, kita langsung bahas pada tafsir surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka, dan tahanlah jiwamu, sabarlah, ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang meminta, berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta ampunan, pemaafan, dan mengerjakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa zikir, doa, ibadah-ibadah, dan yang lain, baik ibadah wajib ataupun ibadah yang sunnah. Bil ghadati, di waktu pagi, wal 'ashiyyi, ataupun di waktu sore hari. Dengan kata lain, mereka terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuriduna wajhah, mereka dalam hal itu hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk tujuan dunia, tidak. Jadi mereka beribadah kepada Allah mulai dari pagi sampai sore hari, itu hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan janganlah kalian memalingkan pandanganmu dari orang-orang yang ahlul ibadah tadi. Tetaplah kepandangannya. Turidu zinatil hayatid dunya, yaitu janganlah kalian berpaling dari orang yang ahli ibadah tadi dan memalingkan ke orang-orang besar yang mengharapkan keindahan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan janganlah kalian bermajelis dengan pembesar-pembesar yang menjadikan hati kalian lalai dari mengingat Allah. Nah, sebenarnya orang yang saling bersama orang-orang yang miskin, apalagi orang-orang itu beriman, itu akan lebih banyak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
tentang keadaan kemiskinannya yang bisa menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang keimanannya yang menjadikan kita lebih semangat dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, seandainya orang itu sering bersama orang-orang yang kaya, maka dia akan kagum dengan kekayaannya, sehingga orientasinya adalah kekayaan, bukan akhirat lagi. Lebih-lebih orang kaya itu tidak beriman, maka ya itu tadi, pengaruhnya sangat berbahaya bagi seseorang. Kita lanjutkan, an dzikrina, yaitu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wattabau hawahu, yang mereka itu lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu termasuk kebodohan. Wa kana amruhu furuta, hal itu termasuk kebodohan, sia-sia, dan akan menyebabkan kehancuran bagi orang yang seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke tafsir ayat 29. Wa qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haqqu, untuk mengatakan kebenaran, yakni apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dari Al-Qur'an. Kepada kalian dari Al-Qur'an. Mir rabbikum, yang sesungguhnya Al-Qur'an itu dari Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah keluar dari orang-orang yang mengikutinya. Jadi taat pada Al-Qur'an bersama orang-orang yang mentaati Al-Qur'an. Faman syaa'a falyu'min, maka barang siapa yang mau beriman, ayo berimanlah. Waman syaa'a falyakfur, dan apabila mau kufur, ya silahkan kufurlah. Tapi ini bukan berarti kebebasan, bukan berarti berkebebasan. Ini adalah perintah yang berupa ancaman. Maksudnya ya mudahnya misalnya gini, misalnya anak itu sama orang tuanya, ya wes kalau kamu sering main terus, ya mainnya nggak apa-apa, tapi nggak usah pulang. Bagi anak yang mengharapkan kasih sayang orang tua, ini susah, karena dia akan pisah dengan orang tuanya. Tapi bagi anak yang dia tidak butuh kasih sayang orang tuanya, senang disuruh nggak pulang malah senang. Lah ini kita di mana? Kita termasuk orang yang mengharapkan kasih sayang Allah atau tidak? Kalau kita termasuk orang mengharapkan kasih sayang Allah, kita akan susah ketika kita dibebaskan oleh Allah. Tapi kalau kita adalah termasuk orang yang mengharapkan kasih sayang Allah, maka kita akan takut, jangan sampai Allah membenciku, jangan sampai Allah tidak menyayangiku. Dia akan khawatir. Semoga kita termasuk orang yang khawatir ya dari dijauhkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, inna a'dadna, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan. Apa yang Allah siapkan bagi lidzalimina, orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik, yang tadi tidak mau beriman. Kan tadi disampaikan, beriman, silahkan beriman. Kalau kamu nggak beriman, ya silahkan. Tapi Allah sudah menyiapkan bagi orang yang tidak mau beriman tadi. Apa yang Allah siapkan? Kira-kira apa? Naron ahata bihim. Yang Allah siapkan adalah api yang bergejolak. Suradikuha, yang gejolaknya mengepung penghuninya, yakni berupa azab yang sangat panas dan sangat menghauskan. Wa iyastaghitsu, dan ketika penghuninya itu merasa haus, merasa kepanasan, yughasu bima'in kal muhl, maka Allah sediakan baginya minuman. Penghuni neraka merasakan haus, Allah beri minuman. Tapi subhanallah, apa yang Allah berikan yaitu cairan dari besi, cairan dari bahan peledak, yang itu diberikan kepada penghuni neraka, jemaah. Ya, diberikan pada penghuni neraka. Cairan dari besi yang mendidih. Bayangkan, air yang mendidih aja, seandainya orang itu meminumnya, wah, akan merasa kesakitan. Mungkin ususnya hancur, ususnya robek. Ini bukan air yang mendidih, tapi besi yang mendidih. Siksaan bagi penghuni neraka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaswil wujuh,
yang azab itu akan membakar wajah mereka sampai hangus terbakar. Bisa sarabu, dan hal itu adalah seburuk-buruk minuman, wasaat murtafaqo, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi neraka adalah diberi pelayanan minuman, tapi minuman yang paling buruk, diberikan sebagai tempat kembali, tapi menjadi tempat kembali yang paling buruk, itulah neraka. Semoga kita dijauhkan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ayat ini bisa kita ambil beberapa fawaid. Yang pertama, anjuran untuk duduk bersama orang-orang yang soleh. Ya, siswa kelas 9A, jangan lupa kalau kalian berteman, bertemanlah, akrablah dengan orang-orang yang soleh. Jangan salah pergaulan dengan orang-orang yang boleh atau orang-orang yang ahlul maksiat, karena itu akan membahayakan kalian. Kalian bisa terjerumus dengan kesesatan-kesesatan mereka. Dan terus bersabarlah mengambil faidah dari orang-orang yang soleh. Insya Allah ketika kalian berteman dengan orang yang soleh, kalian akan lebih mudah dalam mengerjakan amal soleh. Kemudian peringatan dari berkawan dengan orang-orang yang lalai dan meremehkan serta mengikuti hawa nafsu. Jangan ya, sekali lagi, pandai-pandailah dalam berteman. Carilah teman yang soleh, yang bisa mengingatkan kalian pada akhirat, yang bisa mengingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jauhilah teman yang mengajak kalian kepada bermaksiat kepada Allah, menjauhkan kalian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, sesungguhnya wajib bagi setiap manusia untuk mengikuti al-haq, Al-Quran, was-sunnah apabila telah jelas baginya. Kalau sudah datang Al-Quran dan As-Sunnah dan dia faham, ayo kerjakan. Jangan dilawan, jangan ditolak, atau malah diselisihi. Selanjutnya, Allah menjadikan pada tiap manusia kehendak dan pilihan. Jadi orang itu mau baik atau tidak itu punya pilihan sebenarnya. Jangan sampai, wah aku ini berbuat maksiat, ini kan takdir Allah. Tidak, kita punya pilihan untuk bisa menghindari maksiat tersebut. Hanya saja tadi kita malah memilih bermaksiat. Maka sebaiknya kita pilih yang ketaatan, jangan bermaksiat, gitu ya. Sehingga orang itu jadi paham mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, ataupun mana yang iman, mana yang bentuk kekufuran. Karena dia diberi pengetahuan. Maka barang siapa beriman telah mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berpaling maka akan ditegakkan hujah baginya. Selanjutnya, yang terakhir, ancaman bagi orang yang berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditegakkan hujah, yaitu atasnya Al-Qur'an, dan dijelaskan dengan penjelasan yang telah disiapkan oleh Allah, mereka tidak beriman, maka Allah siapkan bagi mereka azab yang sangat pedih di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan tempat yang terindah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian para siswa untuk pelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa nanti ada sedikit atau beberapa latihan mungkin bisa dikerjakan. Kita akhiri ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.